Hai adik-adik, berjumpa dengan saya di channel Rumah Cerdas Online. Hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran Matematika kelas 7 SMP atau MTS bab 2 materi himpunan bagian kedua. Nah, materi yang pertama yaitu operasi dua himpunan, gabungan, irisan, dan selisih himpunan. Nah, gabungan dan irisan himpunan. Gabungan himpunan A dan B dilambangkan dengan ini adik-adik. Dibacanya A gabungan B. Sedangkan kalau irisan, nah irisan himpunan A dan B dilambangkan dengan ini. Dibacanya A irisan B. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau di gabungan itu lambangnya seperti huruf U adik-adik. Sedangkan kalau di irisan lambangnya seperti huruf N kecil. Jadi kalian sekarang sudah bisa membedakannya kan ya? Nah, lanjut nih kita ke contoh ya. Di sini ada diagram Venn adik-adik. Ada himpunan A dan himpunan B. Nah, kalau disuruh mencari gabungan dari himpunan A dan himpunan B, A gabungan B maka sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4 tutup kurung. Nah, ini didapat dari semua nih yang ada di ini, yang ada di himpunan A dan yang ada di himpunan B. Ditulis adik-adik. Jadi nih kalian misalkan nanti ada soal ditanya dari gabungan himpunan, misalkan himpunan C dan D ya. Jadi itu nanti ditulis aja semua. Begitu adik-adik. Itu caranya kalau mau mencari gabungan ya. Nah sekarang nih yang irisan. Irisan himpunan A dan B. A irisan B sama dengan dalam kurung 3 tutup kurung. Nah ini didapat dari yang ini adik-adik. Yang di tengah yang ditulis. Jadi kalian misalkan ada soal yang lain, kalau ditanya irisan kalian fokusnya ke yang di tengah ini nih. Irisannya ini. Jadi irisan itu bilangan yang sama pada himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini bilangan yang samanya yaitu 3 ini adik-adik. Begitu kalau untuk mencari irisan. Gimana? Mudah kan ya gabungan sama irisan? Sekarang kita lanjut ya. Nah, selisih himpunan. Selisih atau komplement relatif Q terhadap P adalah himpunan semua anggota himpunan P yang bukan anggota Q. Selisih himpunan Q dari P dilambangkan dengan ini. Dibaca P kurang Q. Nah, notasi himpunannya P kurang Q sama dengan X anggota P dan X bukan anggota Q. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Di sini ada diagram Venn, ada himpunan P dan ada himpunan Q. Nah, kalau untuk mencari selisih himpunan Q dari P, maka P kurang dari Q sama dengan dalam kurung 1, 2, 3 tutup kurung. Nah, ini didapat dari anggota P yang bukan anggota Q. Nah, kalian perhatikan nih di diagram Venn-nya. Anggota P ini kan. Nah, tapi yang ini nih adik-adik, yang 4 sama 5 ini masih merupakan bagian dari anggota Q. Jadi ini tidak termasuk. Makanya P kurang dari Q itu 1, 2, dan 3. Begitu adik-adik. Gimana? Mudah kan ya? Selanjutnya materi yang kedua yaitu sifat operasi himpunan, sifat-sifat operasi hitungan. Nah, sifat operasi himpunan. Yang pertama ada sifat komplement. Jadi, misalkan nih, dalam kurung komplement A, tutup kurung, pangkat komplement sama dengan A. Nah, yang kedua yaitu A irisan komplement A sama dengan himpunan kosong. A gabungan komplement A sama dengan semesta. Selanjutnya nih sifat yang kedua yaitu ada sifat identitas. A gabungan himpunan kosong sama dengan A. A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Yang ketiga yaitu ada sifat idempoten. Nah, A gabungan A sama dengan A. Kalau
A irisan A sama dengan A. Selanjutnya yaitu ada sifat komutatif. A gabungan B sama dengan B gabungan A. Nah, kalau A irisan B sama dengan B irisan A. Selanjutnya nih ada sifat asosiatif. Dalam kurung A gabungan B tutup kurung di gabungan C sama dengan A gabungan dalam kurung B gabungan C tutup kurung. Nah, selanjutnya ada dalam kurung A irisan B tutup kurung irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C tutup kurung. Nah, sifat yang keberapa nih? Yang ke-7 ya berarti. Yaitu sifat distributif. A gabungan dalam kurung B irisan C tutup kurung sama dengan dalam kurung A gabungan B tutup kurung irisan dalam kurung A gabungan C tutup kurung. Nah, yang kedua yaitu A irisan dalam kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan A irisan B dalam kurung gabungan dalam kurung A irisan C. Itu kalau sifat distributif adik-adik. Selanjutnya ada hukum De Morgan. Dalam kurung A gabungan B tutup kurung pangkat komplement sama dengan komplement A irisan komplement B. Nah, yang kedua ada dalam kurung A irisan B tutup kurung pangkat komplement sama dengan komplement A gabungan komplement B. Itu kalau hukum De Morgan adik-adik. Nah, selanjutnya nih, kalau hubungan irisan dan gabungan. Jadi, N dalam kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan N dalam kurung A ditambah N dalam kurung B dikurangi N dalam kurung A irisan B tutup kurung. Itu tentang sifat-sifat operasi himpunan adik-adik. Nah, kalian tinggal memahaminya aja nih, gampang kok. Nah, selanjutnya nih materi yang ketiga. Operasi dua himpunan, himpunan saling asing, bersisian, himpunan yang sama, dan ekuivalen. Nah, himpunan saling asing dan bersisian. Himpunan saling asing yaitu dua himpunan dikatakan saling asing jika di antara kedua himpunan tidak mempunyai anggota persekutuan. Dilambangkan seperti ini adik-adik. Nah, contoh nih, himpunan P sama dengan 1, 2, 3. Himpunan Q sama dengan 4, 5. Nah, himpunan P dan Q merupakan himpunan saling asing karena P irisan Q sama dengan himpunan kosong. Jadi, di antara himpunan P dan Q tidak mempunyai anggota persekutuan adik-adik. Jadi ini nih, anggotanya itu tidak ada yang saling sama. Ini makanya dinamakan dengan himpunan saling asing. Paham kan ya? Mudah kok. Selanjutnya nih ya, yaitu himpunan bersisian. Dua himpunan dikatakan bersisian jika di antara kedua himpunan terdapat anggota persekutuan, tetapi masih ada anggota P yang bukan anggota Q dan sebaliknya. Contoh, himpunan P sama dengan 2, 4, 6, 8, 12. Himpunan Q sama dengan 3, 6, 9, 12. Nah, himpunan P dan Q merupakan himpunan bersisian karena P irisan Q ada, yaitu P irisan Q sama dengan 6 dan 12. Jadi kalau bersisian itu berarti ada irisannya, yaitu ini nih. Masih ada bilangan yang sama di antara kedua himpunan. Begitu. Tetapi masih ada anggota P yang bukan anggota Q. Nah, anggota P yang bukan anggota Q yaitu 2, 4, 8. Sebaliknya nih, ada anggota Q yang bukan anggota P yaitu 3 dan 9. Gitu adik-adik. Nah, itu yang disebut dengan himpunan bersisian. Mudah kan? Lanjut nih ya.
himpunan yang sama dan ekuivalen. Himpunan yang sama. Himpunan P dan Q dikatakan sama jika semua anggota P menjadi anggota Q dan semua anggota Q menjadi anggota P. Contoh nih, himpunan P sama dengan S, A, K, U. Himpunan Q sama dengan K, U, A, S. Nah, himpunan P dan Q merupakan himpunan sama. Jadi, ini nih, anggota dari himpunan P dan himpunan Q itu sama. Himpunan P menjadi anggota Q, sedangkan sebaliknya, himpunan Q ini menjadi anggota dari himpunan P juga. Jadi ini nih, sama nih. Begitu adik-adik, itu yang dinamakan dengan himpunan yang sama ya. Selanjutnya nih yang terakhir yaitu ada himpunan ekuivalen. Himpunan P dan Q dikatakan ekuivalen jika banyak anggota himpunan P dan Q sama. Contoh nih, himpunan P sama dengan 1, 2, 3, 4. Himpunan Q sama dengan 2, 5, 6, 8. Jadi, himpunan P dan Q merupakan himpunan ekuivalen karena banyak anggota himpunan P sama dengan banyak anggota himpunan Q. Jadi, ini sama banyak, yaitu sama-sama ada 4 ya anggotanya. Itu yang dinamakan dengan himpunan ekuivalen adik-adik. Gimana nih, mudah kan ya materi ini? Nah, yang terakhir nih ada latihan soal adik-adik. Kalian kerjakan ya, jawabannya ditulis di kolom komentar. Lalu, jika kalian merasa kurang dengan soal-soal ini, kalian bisa follow Instagram di bawah. Nah, di situ ada banyak soal-soal tentang materi ini beserta jawaban dan kuncinya. Jadi, kalian bisa nih untuk mengkoreksi salahnya kalian itu di mana. Nah, untuk penguploadan materi, kalian tunggu saja ya adik-adik. Cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah dijelaskan. Sampai jumpa.